Sekali lagi, ini juga pastinya di dalam proses penyidikan dan perkembangan penyidikan nanti akan didalami lebih lanjut apa saja hal-hal yang dilakukan oleh EOSH selaku Wamenkumham, ya, seberapa banyak dia melakukan intervensi dan apakah dalam setiap intervensi itu ada imbalan ya yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tentu saja dengan administrasi hukum umum maupun tadi di tempat yang lain terkait dengan imigrasi, ya informasi-informasi tersebut tentunya harus diklarifikasi berdasarkan bukti-bukti yang nanti akan didalami lebih lanjut oleh penyidik. Kemudian penerimaan uang untuk organisasi. Ya, tadi sudah disampaikan sebetulnya bahwa ini sebetulnya bukan untuk organisasi, tetapi dalam rangka untuk mencalonkan yang bersangkutan sebagai ketua Persatuan Tenis Indonesia. Jadi bukan diberikan ke organisasi tenis tersebut, tetapi diberikan kepada yang bersangkutan untuk membiayai pencalon yang bersangkutan sebagai ketua umum PLT ya, gitu. Kemudian terkait dengan pengumuman tersangka di KPK itu kan pada tahap penyelidikan, ketika expose dan diputuskan naik penyidikan, sebetulnya sudah ada tersangkanya. Bahkan di periode pertama saya dulu sebelumnya, begitu selesai expose, diputuskan tersangka langsung diumumkan, kan begitu dulu. Nah, tidak SOP atau sebetulnya nggak ada perubahan di dalam ketentuan itu, cuma kebijakan sekarang untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, maka kami hanya akan mengumumkan ketika dilakukan upaya paksa penahanan. Meskipun teman-teman sebetulnya sudah tahu ya, jauh sebelum kita umumkan secara resmi pun ya, teman-teman sudah tahu para tersangka itu, kan begitu. Jadi sebetulnya tidak ada, bahkan ya belakangan para pegiat anti korupsi termasuk para mantan pimpinan meminta supaya supaya kembali lagi seperti dulu ya, begitu expose selesai pimpinan setuju naik penyidikan langsung diumumkan, gitu kan. Sekalipun mungkin sprindiknya belum terbit, dan seperti itu. Jadi tahapan di KPK seperti itu ya. Jadi sampai dengan saat ini belum ada perubahan, kecuali nanti sudah ada perubahan. Misalnya pada tahap penyidikan terbitkan sprindik umum dulu ya. Nanti pada tahap penyidikan baru diperoleh alat bukti dan siapa tersangkanya baru di tahap penyidikan. Nah, ini SOP-nya belum kami ubah ya. Ya meskipun undang-undangnya berubah. Dulu itu kenapa kita tetapkan tersangka pada tahap penyidikan karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3. Jadi harus pada tahap penyelidikan itu sudah harus benar-benar kuat alat buktinya supaya ketika naik penyidikan ya sudah harus berakhir sampai ke persidangan. Itu sampai sekarang masih dipakai mekanisme seperti itu. Jadi saya kira seseorang ditetapkan tersangka itu karena kecukupan alat bukti ya, dan untuk menetapkan siapa tersangkanya ya, perbuatan pidananya ada, alat buktinya cukup, kemudian ditetapkan tersangka. Saya pikir itu mekanisme yang sejauh ini sampai dengan saat ini dipakai oleh KPK. Kemudian urusan SP3, kenapa bisa? Kenapa tidak bisa? Kan begitu kan, saya balik lagi, kenapa tidak bisa? Siapa aja bisa ngurus, kan gitu kan, asal punya duit, kan gitu kan. Sama aja kan, pengacara bisa mempengaruhi hakim. Kok bisa? Kan dia bukan yang memutuskan hakim. Bisa aja. Kan namanya juga barangkali kenal baik dengan pihak Barreskrim atau penyidiknya, bisa saja. Ya, dalam banyak kasus kan seperti itu, meskipun tidak punya kewenangan untuk menerbitkan SP3, tapi kalau dia punya link atau relasi atau hubungan baik dengan ya pihak-pihak yang berkepentingan, itu semuanya bisa, kan begitu. Inilah yang
istilahnya mafia hukum atau apa kan, dan sebagainya kan seperti itu memang kejadiannya. Tidak saja orang-orang yang mempunyai kewenangan itu saja yang bisa mengatur, tetapi pihak di luar pun kadang-kadang dia bisa mengatur sepanjang itu tadi ada harga dan cocok ya sudah terjadilah di situ kan begitu. Jadi, kemudian terkait buka blokir run swap, ya ini apapun namanya ya, membuka blokir ketika sebuah perusahaan diblokir aktenya atau apapun, praktis dia nggak bisa bekerja atau mengadakan kegiatan-kegiatan rapat umum pemegang saham, pengalian saham dan lain sebagainya pasti nggak bisa, dan itu pasti akan merugikan buat perusahaan. Nah, tentu saja ketika pembukaan blokir itu dilakukan dengan menyalahi aturan, ya disitulah kemudian terjadi transaksional ya, bisa dibuka asalkan saya bantu buka asalkan dan lain sebagainya ya. Buka rekening bank pun kadang-kadang seperti itu. Makanya kami di KPK juga hati-hati ya, dalam melakukan blokir rekening bank itu ya. Kami membatasi, pokoknya kalau memblokir rekening itu 1 bulan. Kalau tidak masuk dalam berkas harus segera dibuka. Jangan sampai memblokir rekening tetapi kemudian di dalam berkas perkara itu tidak ada. Nah, ini yang dulu sering terjadi. Bahkan orangnya sudah dipidana, keluar dari penjara, rekeningnya masih diblokir. Ada juga dulu seperti itu. Ya, ini sudah kami perbaiki administrasinya sehingga kami bisa mengikuti rekening-rekening yang masih terblokir itu, sehingga bisa segera ditindaklanjuti untuk membuka. Transparansi itu yang kami kedepankan. Jadi beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup ya.